Yes, kami percaya hari ini Tuhan melawat setiap kami. Kami juga percaya hari ini harinya Tuhan bagi kami semua. Biarlah setiap kami dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Ketika Roh-Mu berkuasa bagi kami, maka kami akan dibentuk dan diubahkan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kami percaya dari dalam kebenaran firman Tuhan ada kehidupan, ada kemenangan di dalam nama Yesus. Urapi kami, hati kami, dan kami tolak segala pemikiran yang masih melayang. Bahkan kami tolak segala bentuk intimidasi daripada kuasa kegelapan. Kami tolak juga segala pekerjaan kuasa setan yang mencuri kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan bagi kami. Kami taklukkan itu dalam nama Yesus. Kami sudah siap diberkati. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan dengan pelayanan anak-anak muda yang luar biasa hari ini ya. Tuhan berkati kita. Oke saudara, saya mau ajak kita pada pagi hari ini untuk memulai sesuatu yang baru. Dalam minggu ini saya menangkap sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita alami di GBI KKS ini saudara. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa minggu kemarin di Polres itu saya kaget sebenarnya karena ada seorang ibu-ibu, seorang pendoa syafaat, bukan dari gereja kita, ya, datang ke gereja kita dan setelah ibadah dia bersaksi begini saudara. Saya bilang, "Shalom Bu, kebetulan saya kenal dengan ibu ini, ya. Ada apa gerangan kok ibadah di tempat ini? Apakah di gereja ibu belum dibuka ibadah?" Dia bilang, "Sudah." Tapi saya bingung Pak. Saya tanya, "Kenapa ibu bingung?" "Iya, tadi pagi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang kepada saya, datang ke GBI KKS." Lalu dia nggak tahu di mana GBI KKS, padahal dia kenal saya, tapi dia nggak tahu kalau nama gereja kita itu GBI KKS. Ya udah, dibiarkan berlalu saja. Itu suara Tuhan sama dia. Setelah jam 2, Tuhan gerakkan lagi dia, saudara. Dia secara audible dia mendengar suara Tuhan, dan dia merendahkan diri, dia berdoa, "Tuhan, GBI KKS di mana di Polres ini?" Tuhan ingatkan kepadanya satu temannya. Kebetulan temannya itu adalah jemaat kita di Polres. "Ibu tahu nggak di mana GBI KKS?" Lalu ibu ini ngomong, "Itu gereja gua itu," katanya. "Kenapa emangnya?" "Ah, nggak tahu lah. Saya disuruh Tuhan datang ke GBI KKS aja." Ya udah, ini alamatnya. Nah ini orang sebelumnya dia udah pernah ke gereja, ke tempat saya. Karena saya termasuk orang yang dekat dengan beliau juga. Waktu anak saya Jessica dan ini yang terakhir ya, yang masuk rumah sakit itu dia datang ke rumah untuk berikan dukungan, doa sama kasih persembahan, saudara. Tapi yang dia tahu itu gereja kita itu GBI aja, dia nggak tahu kalau namanya GBI KKS, saudara. Sehingga ketika dia terima alamat dan dia datang, dia bingung, "Loh, ini gerejanya Pak Asterius ini, kok aneh?" Lalu saya tanya sama dia, "Maksudnya Tuhan apa Bu?" Nggak tahu juga. Orang hanya disuruh datang aja. Ya udah datang sekarang, udah saya datang sekarang. Nah saudara, setelah itu saya lalu memberikan kepada saya doa hati untuk bertanya-tanya, Tuhan maksudnya apa ini? Apa yang sedang Tuhan mau kerjakan di GBI KKS ini, gitu loh saudara. Lalu dalam minggu ini saya mendapatkan saya bilang itu sebuah kewahyuan atau sebuah ilham dari Tuhan. Tuhan ingatkan kepada saya supaya GBI KKS bersiap untuk masuk di dalam dimensinya Tuhan. Amin saudara. Amin. Siap? Ada yang siap masuk di dalam dimensinya Tuhan? Amin. Siap saudara? Siap. Iya.
Lalu saya bilang, bagaimana hal itu Tuhan? Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan, apa yang mau saya sampaikan kepada jemaat semuanya. Saya nggak ngerti. Lalu Tuhan bukakan kepada saya buka satu YouTube, di mana di dalam YouTube itu adalah menceritakan bagaimana sebuah gereja kecil yang ada di Pik, saudara. Sebuah gereja kecil yang berjumlah 60-50 orang saja. Lalu mereka berencana untuk membangun sebuah gereja. Dan puji Tuhan, setelah mereka keliling-keliling Jakarta Pusat, mereka tidak mampu dengan harga tanah 25 juta 1 meter. Sementara mereka butuh sekitar 2000 meter. 60-50 orang punya mimpi, punya visi yang besar, saudara. Dan ini yang saya bilang, ini visi dan mimpi gila. Lalu Tuhan bawa mereka ke Pik. Lalu mereka menemukanlah di sana tanah sekitar 2000 meter, bukan 2000 hektar ya, 2000 meter. Mereka nego harganya jatuh ke 2,5 juta 1 meter. Dan akhirnya mereka deal dengan harga 20 miliar satu bidang tanah, belum bangunan. Lalu ditanya, berapa duit yang banyak dikas? Hanya 1 juta. Hanya 1 juta. Tanah yang mau dibeli berapa, saudara? 20 miliar. Wah, yang ada 1 juta. Masuk akal? Enggak. Memang Tuhan nggak pernah ajar kita masuk akal. Kalau Tuhan ajarin kita masuk akal, berarti kita nggak perlu Tuhan, saudara. Amin. 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 Iya. Karena kita percaya Tuhan, maka jangan pernah kita biarkan akal kita yang bermain, saudara. Yang perlu itu apa, saudara? Kita harus percaya kepada Tuhan. Lalu ketika saya nonton kesaksian dalam YouTube itu, Tuhan ingatkan kepada saya bahwa GBI KKS akan masuk di dalam dimensi yang sama. Siap enggak? Saya bilang, saya coba hari Minggu, saya tanya sama jemaat, siap enggak, saudara? Siap. Siap enggak? Siap. Yes. Saya lihat mereka lebih banyak orang tua, saudara. Dibanding kita di tempat ini lebih banyak anak muda. Kalau diajak berlari jauh lebih kuat kita daripada mereka. Amin. 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 Iya, saya percaya sekali pada spiritnya anak muda, bahwa anak muda ini punya terobosan dan kekuatan yang besar. Amin. Tapi perlu yang namanya bimbingan dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini, mari saudaraku tangkap kebenaran firman Tuhan. Dan saya sudah susun khotbah berseri-seri tentang yang saya dapatkan ini. Dan saya percaya ketika nanti saudara mau ingin kopi juga tentang masalah seri firman Tuhan ini, boleh. Saya sudah kasih tahu kepada Pak Justin. Saya bilang kopi di komputer. Ada mau nanti belajar tentang hal ini, ya. Mungkin kalau saya khotbah nanti terbatas, tapi sudah saya coba susun, saudara. Atau mungkin nanti pun ada ide saudara ketika saudara baca tentang khotbah yang sudah saya susun, saudara. Ya, saya sudah coba, barangkali bisa mungkin untuk 1 bulan belum selesai. Dan ini baru awal, saudara. Ya. Nah, saya ajak kita dulu buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal 5 ayat 17, 18, 19. Tidak dapat. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 17, 18 sampai 19. Sudah? Kita baca ya sama-sama ya. Yuk, mulai dari sekarang kita coba kompak bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seseorang lumpuh di atas. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. 19. Karena mereka masuk
berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya. Orang banyak tepat di depan Yesus. Oke, nanti baca sampai ayat 26 saudara, peristiwa itu. Ini dasar Alkitab kita hari ini. Tolong ditayangkan khotbah saya, bisa? Iya. Ini sudah saya buat saudara. Bisa baca? Membangun Timur KKS. Iya, GBI KKS. Ternyata saudara yang terkasih, setelah saya melihat dan saya coba banyak baca buku-buku di dalam YouTube atau di dalam internet saudaraku, dan saya mencoba mencari kenapa mereka bisa menjadi hebat, kenapa mereka bisa menjadi orang yang berhasil, kenapa mereka menjadi gereja yang besar, padahal mereka awalnya dari yang kecil saudara. Awalnya mereka dari yang sederhana, awalnya mereka dari orang-orang yang terbatas. Tetapi saya menemukan di sana di mana Yesus mengingatkan saya saudara bahwa setelah dia memulai pelayanannya dari umur 30 sampai dengan umur 33 tahun, maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang Yesus pertama lakukan apa sebelum dia memulai pelayanannya? Dia mencari tim saudara. Ini diingat baik-baik. Yesus memulai pelayanannya itu mulai dari tim. Berapa orang timnya Yesus? Ada 12. Nah, karena ada tim yang hebat, ada tim yang kuat, itulah sebabnya pengajarannya atau pekerjaan Yesus yang hanya 3,5 tahun itu sampai ke seluruh bumi. Tahukah dampaknya? Sampai di sini bisa nangkap? Amin. Yes. Jadi karena ada tim yang 12 yang sepakat, yang sehati bersama-sama dan bisa menangkap apa yang Yesus ajarkan dan mau melakukan apa yang Yesus perintahkan, maka pekerjaan Yesus yang 3,5 tahun itu bisa membuat dampak sampai ke seluruh bumi, bahkan sampai selama-lamanya dampaknya itu saudara. Dari situ saya mulai menangkap, wah dahsyat banget ternyata. Dahsyat banget ternyata saudara. Itu sebabnya saya yakin sekali kenapa Daud menulis di dalam kitab Mazmur begini. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara semua hidup rukun bersama-sama. Yang selanjutnya apa katanya? Sebab di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Artinya Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau hari ini kita menjadi orang-orang, anak-anak muda yang sudah siap mau dipakai Tuhan, mengalami mukjizat, mengalami prestasi-prestasi yang sangat dahsyat ke depan, menjadi orang-orang yang hebat ke depan, maka tidak lain hanya satu cara yang Yesus ajarkan. Yang pertama, kita harus bisa menjadi satu tim. Katakan amin. Amin. Pekerjaan seseorang atau sendiri-sendiri beda hasil dengan pekerjaan 2-3 orang yang bersama-sama saudara. Pekerjaan sendiri-sendiri sangat jauh beda hasilnya dengan pekerjaan yang dikerjakan 2-3 orang atau lebih. Itu hasilnya. Nah, itu dari hal ini saya temukan bahwa kalau Tuhan bisikan atau ingatkan kepada saya bahwa GBI KKS akan masuk di dalam dimensinya yang baru, dimensi pergerakannya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, maka hanya satu yang bisa, kita bisa masuk ke sana, bisa kita mencapai ke sana, bisa kita berjalan ke sana apabila kita mampu menjadi tim yang baik bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tim itu adalah berbicara dengan sekumpulan lebih daripada 2 orang. Kita di sini berapa orang, saudara? Yang hadir hari ini lebih 40 orang kan? 800 orang. Amin. Amin, saudara. Iya. Itu iman. Susah nggak mencapai 800 orang? Susah. Oh, nggak susah. Susah kalau kita sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama nggak susah, saudara. Amin. Katakan amin. Ya, saya mau katakan kepada saudara, kekuatan tim itu, ya, ini ya. Apakah tim itu? Dan saya sudah menulis di situ, sekumpulan individu atau sekumpulan orang terdiri dari
dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama-sama. Nah, itu sebabnya dalam GBI KKS hari-hari ini, mulai hari ini sampai seterusnya, pengajaran tentang tim ini saya akan terus sampaikan kepada setiap kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi seperti yang dikatakan Tuhan. Kita ini bukan orang-orang biasa. Kita ini orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Saya ada baca satu dalam satu buletin anak-anak muda, saudara, di Jakarta. Mereka menulis di situ begini, saudara. Dan saya harap kita ini dapat mengambil hal ini, saudara. Kami memang beda, tetapi kami bisa bekerja sama. Kita ini beda, benar? Kita ini punya perbedaan. Beda suku, beda latar belakang, beda kemampuan, beda-beda karunia. Tetapi perbedaan itu, kalau kita bisa bersatu, maka itulah salah satu kekayaan tim itu, saudara. Itu sebabnya anak-anak muda itu berkata bahwa kami memang beda semuanya, tidak ada yang sama. Tetapi kami punya semboyan, kami bisa bekerja sama. Sehingga kami melakukan apa yang tidak bisa menurut manusia, bisa sesuai dengan kata firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, ketika kita bisa membangun tim bersama-sama dan kita punya tujuan bersama-sama, saya percaya untuk mencapai 800 orang kecil, saudara. Gereja yang saya bilang ini dalam tempo 6 tahun sudah 7-8 ribu orang mereka. Tahukah berapa ratus miliar mereka bangun gereja? Lebih daripada 200 miliar gereja mereka selesai. Mereka beli tanah 20 miliar, mereka bangun dengan bangunan 200 miliar. Dan sekarang mereka sudah merambat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, saudara. Nanti kalau Bapak Ibu cek itu di YouTube, saudara akan menemukan nanti riwayat-riwayat mereka. Dan ibadah-ibadah mereka hari-hari ini. Mereka antusias, mereka semangat. Karena kenapa? Mereka melihat pekerjaan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang mereka pikirkan, saudara. Nah, saya percaya hari ini kalau kita sama-sama tujuan kita, sama-sama pakai bahasa yang sama, keinginan yang sama, saya percaya kecil sih kalau kita bilang kita harus punya ruko 1, 2, 3 ruko. Amin, saudara? Amin. Kecil, saudara. Hari ini genap sekitar 1 tahun ulang tahun kita hari ini. Dan biarlah ini menjadi hadiah bagi kita semuanya. Amin. Mulai melihat diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang mau maju ke depan. Katakan amin. Amin. Yuk, coba selanjutnya, saudara. Nah, ini tujuan kita, harus satu tujuan dulu, saudara. Kita sama-sama baca, ya. Tujuan GBI KKS itu harus jelas. Dan selama ini memang saya nggak pernah khususkan menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Dan hari ini dan seterusnya, ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Kita harus masuk di dalam tujuan ini. Oke, 1, 2, 3 kita baca. Bertumbuh, kuat, dewasa, dan berbuah lebat. Buah kita itu jiwa-jiwa dan juga segala keberhasilan. Katakan amin. Amin. Yang kedua, sukses menuntaskan amanah agung. Matius 28, 19 ayat 20. Memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Saya percaya ketika kita masuk di dalam tim yang sama, mungkin di antara saudara yang masih muda-muda ini, ada yang dipilih Tuhan dan diutus ke negara-negara yang lain. Amin. Iya. Bapak-bapak mungkin yang punya istri dan punya anak sehari-hari ini, mungkin hari ini Anda hanya bisa menjangkau sampai ke Tangerang ini, tetapi Anda ke depan mungkin Tuhan bisa pakai terbang sampai ke negara-negara mana. Amin. Itu yang harus kita tujukan bersama. Katakan amin. Amin. Sepakat? Amin. Selanjutnya, ketiga, berhasil. Aduh, jangan dulu dong. Berhasil menjadi murid Yesus dan memuridkan dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Kita di sini harus berhasil dulu menjadi murid Tuhan, saudara. Kalau kita sudah berhasil menjadi muridnya Tuhan, bukan hanya ikut-ikutan saja, tapi namanya murid itu beda dengan ikut-ikutan. Amin. Amin. Maka kita pasti berhasil memuridkan orang lain kepada Yesus. Oke, saudara. Yang terakhir apa, saudaraku? Diberkati untuk memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Bagaimana tujuan ini? Sepakat kita semua? Amin. Satu bahasa kita semua? Amin. Satu tujuan kita semua? Amin. Amin, saudara. Kalau kita udah sepakat, saya mau katakan kepada saudara, ini tidak sulit, saudara. Di pikiran kita yang sulit, 1 ruko 1 M, 2 ruko 3 M, 3 ruko 3 M, itu baru 3 M. Masa 60-70 orang saja bisa membeli tanah 20 M dengan modal hanya 1 juta. Loh, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka punya tujuan dulu. Kalau kita nggak punya tujuan, ngaco, saudara, ngaco hidup kita. Kita nggak punya semangat. Ya, itu sebabnya saya mau ajarkan kepada teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang sangat saya kasih dan Tuhan Yesus kasih hari ini. Datanglah kepada gereja yang tepat, kepada gereja yang punya pengajaran yang tepat dan yang punya tujuan yang tepat, saudara. Katakan amin. Amin. Iya. Dan saya sebagai gembala saudara yang sudah saudara percayakan hari ini, saya mau ajak kita bersama-sama di dalam gereja ini. Kita adalah tim. Tidak ada yang lebih besar di dalam tim, saudara. Amin. Tidak ada yang lebih penting dalam tim. Semuanya kita orang-orang yang penting dalam tim. Katakan amin. 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 Ketika kita punya bahasa ini, saudaraku yang terkasih, dengar baik-baik. Di sini nanti Anda akan melihat mukjizat demi mukjizat akan terjadi. Amin. Sedikit sebelum saya lanjutkan, saudara. Saya ingat pelayanan saya pertama sekali di satu daerah di Kalimantan Timur. Ketika saya masuk di situ, karena di situ itu bukan wilayah yang ada orang Kristen, tapi itu wilayah orang-orang yang menyembah kepada patung. Kekristenan belum masuk pada waktu itu. Apa yang saya alami pertama, penolakan, saudara. 1 tahun, 2 tahun, Tuhan mulai bergerak, saudara. Tuhan mulai bergerak. Habis itu, saudaraku, kami sudah berkumpul pada waktu itu sekitar 8 sampai 10 orang. Ada anak-anak, ada orang tua, 4-5 orang, saudara. Lalu kami sepakat untuk cari tempat untuk buat gereja. Dan puji Tuhan, karena tujuan buat gereja pada waktu itu ditolak di sana, saudara. Karena gereja nggak ada di sana. Yang ada hanya penyembahan kepada patung-patung, kepada batu-batu. Kami mau beli ke sana sini, nggak mau, ada yang mau jual tanahnya. Tidak boleh masuk gereja di dalam kecamatan itu, di dalam desa itu. Tapi tahukah saudara, di dalam kesepakatan kami berdoa terus. Kami yakin bahwa di tempat ini harus ada gereja, saudara. Dan Tuhan pakai kepala adat, pimpinan yang ada di sana itu, untuk memberikan tanah 30 kali 50, saudara, dengan gratis. Dengan gratis. Dan kami kaget-kaget itu, kami bilang, waduh Tuhan, kita mau beli nggak dikasih, dengan harga yang mahal pun nggak dikasih. Tapi kok ada orang tua yang mau kasih tanahnya. Nah, karena itu kepala adat yang berikan, tidak ada satupun yang bisa ngomong. Karena kalau di daerah Kalimantan itu yang paling tertinggi di sana itu kepala adat, saudara. Apalagi kalau di pedalaman. Kalau udah itu yang bertindak, udah nggak ada yang bisa ngomong. Catanya, oke, berapa harganya? Gak usah nak, untuk anak aja. Mau dirikan rumah di situ silakan, mau buat gereja situ silakan. Oke, saya bilang, terima kasih. Kita buat surat sampai ke kecamatan, itu tanah hibah, saudara. Lalu saya bilang, kita mau bangun gereja. Tahukah persembahan pada waktu itu? Yang paling gede, saudara, 500 rupiah. Kadang ada 1.000 rupiah yang paling gede. Yang paling rata-rata banyak 100 rupiah. Mereka rutin perpuluhan, bawa singkongnya, bawa ayamnya, bawa anak babinya ke gereja. Nah, bayangkan aja, makanya saya siap sampai hari ini, saudara. Kita memulai, kita sepakat, saudara. Dan kami mau memulai itu dengan uang 500.000, saudara. Dengan uang 500.000. Dan di dalam kesepakatan, selain bertambah-tambah jiwa, dan kami bisa selesaikan gereja itu dalam tempo 2 tahun, saudara. Dengan biaya 460 juta pada waktu itu. Dan kami tidak tahu dari mana semuanya uang itu. Dengan jumlah jiwa sudah mencapai
sekitar 60 jiwa pada waktu itu selesai itu gereja. Dengan persembahan 1.000 rupiah, 500.000 rupiah, bisa membangun gereja 460 juta dengan lebar 12 kali 24 panjang. Berapa ruko ini itu ya? 12 kali 24, hampir 3 ruko ini. Panjangnya lebih panjang lagi, saudara. Nah, saya baca kemarin YouTube itu dan saya ingat kejadian itu. Jangankan jemaat yang heran-heran, saya aja pun heran-heran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata di dalam tim, di dalam kekompakan itu, di situ terjadi berbagai mukjizat, saudara. Amin. Di dalam kekompakan itu, di situ terjadi berbagai mukjizat yang kita alami. Nah, kenapa saya bilang kepada Bapak Ibu tadi, kalau mau saudara nanti kopi nggak masalah. Karena ini kalau diterapkan di keluarga, diterapkan di perusahaan, di usaha saudara, ini akan bagus sekali saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan akan bekerja di dalam kekompakan itu nanti, saudara. Ya, coba lihat. Ini namanya. Bagaimana kita menjadi tim yang hebat. Yang pertama sama-sama kita baca. Komitmen. Saling bergantung. Sebentar dulu, komitmen. Di dalam tim itu harus komitmen dulu, saudara. Amin. Kita komitmen dalam tim ini siapa? Gereja siapa? GBKKS. Ya, GBKKS ini punya siapa? Punya kita semua. Halo? Halo. Ini punya siapa? Tuhan. Wah, ini punya Tuhan, salah ini. Kalau Tuhan yang punya kita, Pak. Gerejanya kita yang punya, Pak. Ini kita semuanya. Jadi kita harus satu bahasanya. Ini gereja punya siapa? Punya kita semua. Ini bukan punya Pak Gembala, ini bukan punya Pak Sudiaro, bukan punya Pak Kairos, bukan punya Pak Justin, bukan punya siapa ini yang kamerawan ini sama kita ini. Tapi ini punya siapa, saudara? Punya kita semua. Kalau ini kita sadari punya kita semua dan kita komitmen bahwa ini gereja kita, ini punya kita, maka kita punya komitmen untuk bertanggung jawab dalam gereja ini. Mau kita buat merah, kita semua yang buatnya. Mau kita buat putih, kita semua yang buatnya. Mau kita ubah tempat ini menjadi kaca kristal, kita semua yang buatnya. Katakan amin. Amin. Mulai bisa nangkap sampai ke sini? Amin. Ya. Mau kita buat gereja ini bersih, kita punya semuanya. Mau kita buat gereja ini kotor, kita punya semuanya. Itu sebabnya ketika kita komitmen di sini dan mengerti sampai di sini, maka dengar baik-baik saudara. Ini gereja mulai hari ini. Ini tanggung jawab kita bersama-sama. Katakan amin. Amin. Ini gereja mulai hari ini. Beban kita bersama-sama untuk berdoa dan mencari jiwa-jiwa bersama-sama. Ketika ada jiwa, maka kita bertanggung jawab untuk merangkul bersama-sama. Ketika ada jiwa, maka kita bertanggung jawab untuk menjadikan dia menjadi sahabat di dalam tim kita bersama-sama. Jangan sebaliknya nanti kalau udah mulai banyak jiwa, rasanya kita yang sudah lama terusik. Aduh, udah datang dia lebih ganteng dari saya lagi. Ya kan? Kalau dia wanita lebih cantik dari saya lagi. Nggak mau dekat-dekat dengan dia. Dia nggak betah, saudara. Tuhan nanti bisa ketawa sama kita. Bilang minta jiwa, udah datang jiwa, nggak mau. Bingung deh kata Tuhan. Oke? Jadi bisa tangkap sampai ke sini? Amin. Iya. Saya pikir agak ke pengajaran hari ini, saudara. Ya. Amin. Ya. Jadi ketika kita punya komitmen di dalam tim ini, saudara, maka saya percaya tidak ada yang berat, tidak ada yang susah, tidak ada yang terlalu sulit, saudara. Nanti saya akan kasih kepada saudara hal-hal yang dikerjakan di dalam kerjasama itu lebih hebat, saudara. Yang kedua, di dalam tim kerja itu kita harus saling tergantung. Tidak boleh ada yang berkata saya yang lebih hebat. Kalau nggak ada saudara, saya nggak ada di sini. Halo, amin. Amin. Coba aja suruh pendeta di luar itu masuk ke gedung khotbah sendiri di situ. Nanti dibilang itu pendeta gini. Jadi pendeta di sini nggak terlalu penting. Katakan amin. Amin. Halo.
Kalau selama ini ada persepsi ibu ini punya gereja, punya Pak Pendeta ini gereja. Wah, kalau nggak ada Pak Pendeta, nggak ada gereja, nggak ada itu. Kalau saya nggak ada di sini, Tuhan sudah siapkan orang yang tepat di sini. Amin. Jadi di dalam tim nggak ada saling hebat. Kalau kita punya kemampuan yang lebih, berarti kita diutus Tuhan di dalam tim ini untuk memperlengkapi yang kekurangan. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Nggak ada yang sempurna. Yang ada apa? Kita ini banyak kekurangan. Bisa saudara baca tersusun kayak gini. Saya nggak ngerti, saya hanya coba ngetik-ngetik. Coba lihat yang sudah saya ketik, saudara. Beramburadul, saudara. Tidak seperti ini. Siapa yang ngerjakan? Ada Pak Justin, minta tolong saya. Dia punya kemampuan ke situ. Tadi Pak Justin udah bagusin. Ada lagi yang di belakang, si Justin lagi. Namanya Justin ini memang pintar-pintar ini. Jadi kalau kita punya anak ke depan, Justin aja kasih nama. Ya. Dia buat lagi lebih rapi lagi. Berarti yang khotbah ini pintar nggak? Nggak pintar. Bisa nangkap Bapak Ibu? Amin. Enggak pintar. Pintarnya dilihat bagus itu bukan karena khotbahnya, karena ada tim yang mau bekerja. Amin. Amin. Ya kan? Karena ada tim yang mau bekerja. Makanya kalau ada suami istri bilang suaminya saya lebih pintar, itu salah itu. Karena ada istri yang mendampingi suami, makanya suami pintar. Halo? Amin. Kalau istri bilang saya lebih pintar, enggak benar. Itu enggak benar. Karena ada suami yang menolong istri, makanya istri jadi pintar. Jadi ini saudara, di dalam tim ini kita tidak boleh berkata saya lebih hebat. Katakan amin. Amin. Ini yang harus kita sepakat bersama-sama dulu. Kalau kita mau masuk di dalam mukjizat Tuhan, kalau kita mau masuk di dalam prestasi yang lebih dahsyat ke depan, kalau kita mau masuk di dalam dimensinya berkat Tuhan yang lebih dahsyat, makanya kita harus sepakat di sini dulu. Di dalam tim itu tidak boleh ada orang yang punya pemahaman saya yang lebih hebat daripada dia. Bukan tim itu, saudara. Kalau ada orang-orang seperti itu, bahaya sekali. Haleluya. Bahaya sekali. Karena orang yang menganggap dirinya lebih hebat tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ingat di dalam Alkitab ya, emannya 12 murid Yesus itu orang-orang hebat. Ada yang nggak sekolah, saudara. Emannya sebelum dia memilih yang 12 itu nggak ada orang-orang yang hebat. Ada. Alkitab berkata banyak ahli-ahli Taurat, banyak orang-orang Farisi yang hebat-hebat. Tetapi Tuhan nggak pilih mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa jadi tim. Selalu menganggap dirinya hebat. Sebabnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, GBI KKS tidak mencari orang-orang yang pintar, tapi GBI KKS selalu membuka pintu kepada orang-orang yang punya hati. Amin. Amin. Saya tidak pintar, saudara. Saya bisa karena ada Bapak Ibu semuanya. Saya bisa karena ada saudara-saudariku semua yang baik-baik semua tempat ini. Bayangkan aja kalau saya khotbah di sini, Bapak Ibu pulang semuanya. Sepintar apapun saya, pasti orang yang mendengar itu di dalam lagi gila katanya. Benarkah? Itu di dalam ngapain itu Pak Pendeta? Waduh, ini udah nggak benar ini Pak Pendeta sudah ini. Jadi nggak ada yang lebih pintar dalam tim. Yang ada saling ketergantungan. Waduh, saya nggak bisa ini. Oh, nggak perlu saya ragu, nggak perlu saya pusing. Dia bisa. Saya nggak bisa main musik. Oh, nggak perlu saya ragu. Ada siapa tadi Pak? Justin. Saudara Justin. Udah menikah belum? Udah. Oh iya Pak lah. Nggak boleh saudara kalau kayak gitu. Ya, nanti dia lupa lagi kalau dibilang saudara. Ya kan, dia lirik sana, dia lirik sini. Nanti. Iya. Ada Pak Justin. Nggak perlu pusing. Coba kalau saya WL, saya singer, saya musik, saya jadi jemaat, saya pengkhotbah, matang. Iya, sering sekali ini sebenarnya yang kita lakukan selama ini. Kita mau semuanya, kita bisa semuanya, sehingga kita gagal menjadi tim, saudara.
Tapi mulai hari ini saya melihat jemaat GBKKS adalah orang-orang yang hebat ke depan. Amin. Orang-orang yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang akan membawa perubahan. Orang-orang yang akan memasuki dimensinya Tuhan dan menjadi kesaksian yang memberikan dampak yang luar biasa. Amin. Pertama tadi, di dalam tim itu harus ada komitmen. Yang kedua apa saudara? Kita harus bisa saling tergantung kepada yang satu. Salah satunya apa? Seperti yang saya bilang tadi, jadi singer. Kalau memang kita nggak bisa suaranya, nggak usah pusing, Pak. Saya nggak bisa jadi singer, saya jadi mengambil kolektan aja, ya kan? Apalagi kalau yang ngambil kolektan sebenarnya punya wajah yang agak seram-seram dikit. Jadi kalau nggak memberi ketakutan juga dia kan. Beri nggak? Jadi jangan bilang seram-seram itu nggak berguna juga saudara. Coba saudara jadi kolektor dengan senyum-senyum begini. Ada enggak? Pergi sana kamu. Ya kan? Ada enggak Pak? Oh iya. Yang nggak ada pun ada saudara. Jadi semua kita ini sebenarnya berguna saudara. Nanti jangan kalau ketemu teman seram-seram, waduh mengerikan ini orang. Belum. Kita akan menyempurnakan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya kan? Ini orang ini lebay sekali sih. Nggak tegas, nggak apa-apa. Ada itu melengkapi yang tegas-tegas itu saudara. Kalau semuanya tegas, semuanya nggak pada datang nanti yang lainnya saudara. Ya. Jadi kita harus saling tergantung. Amin. Amin. Nah, ketika kita ini mari kita mulai praktekkan saudara. Mulai hari ini dan sampai seterusnya. Ini gereja-gereja kita. Ini pelayanan-pelayanan kita. Ini ke depan kita mau buat maju atau tidak adalah karena kita semuanya. Katakan amin. Amin. Jadi kalau ada apapun kekurangan dalam gereja ini, tanggung jawab kita untuk tidak mengembangkan keluar. Malu dong kalau kita buka buka rasa malu kita di luar sana. Yang ketiga apa? Pendelegasian. Siap ketika disuruh. Yuk yang kamu jadi WL ya. Siap. Ya, boleh bilang gak siap juga kalau memang suaranya nggak bisa. Ya kan? Contohnya suaranya nggak ada suara 1, 2, 3, 4. Lalu suaranya 8, 9, 10. Ya nggak usah. Nggak usah. Makanya saya bilang tadi kalau memang suara 8, 9, 10 pasti banyak tugas apa? Terima tamu, ya kan? Ya mungkin itu yang lembut-lembut lah menerima tamu. Nanti yang seram-seram bahaya juga. Ya seram-seram itu kasih aja bagian kolektan. Pasti kolektan rahi. Iya saudara. Jadi siaplah. Ketika kita disuruh begini, ayo. Nanti saya akan kita belajar terus nanti pembagian di bawahnya deh, tugas-tugas kita. Tapi yang penting ini dulu yang harus kita ingat dulu bersama-sama. Itu kalau tim itu apapun nggak ada yang berat. Kalau kita bisa seperti ini semuanya. Yang keempat apa saudara? Sumber daya. Nah ini yang saya bilang tadi, sumber daya ini. Sumber daya ini kaya sekali yang dikatakan tim itu. 2 orang saja udah hebat saudara. Apalagi 3, 4, 5, 6 sampai puluhan bahkan ratusan. Lebih lagi kalau ribuan. Beberapa tahun yang lalu di Australia saudaraku yang terkasih, dengar baik-baik. Ini namanya sumber daya. Ada 2 ekor kuda yang sudah memenangkan pertandingan untuk menarik beban. Yang 1 ekor itu memenangkan pertandingan juara 1 pada beban yang 4 ton. Yang 1 ekor juga memenangkan beban 5,5 ton. Berarti berapa ton itu semuanya? 9,5 ton. Itu berat. Yang 1 hanya bisa tarik 4 ton, yang 1 bisa tarik 4,5 ton. Lalu mereka gabung itu kuda. Gabung. Tahukah yang terjadi waktu mereka gabung? Mereka coba kasih itu beban 20 ton saudara. Sebenarnya mereka bisa tarik itu berapa? Hanya 9,5 ton. Tapi mereka kasih itu 20 ton itu. Ternyata mereka bisa laju dengan kencang. Mereka tambah 4 ton lagi, 24 ton. Dan mereka bisa menarik sampai di garis finish saudara. Itu namanya kekuatan tim. Bisa nangkap saudara?
Amin. Dahsyat kan? Dahsyat sekali. Ketika kita menjadi tim, kemampuan ini dipadukan, disatukan. Wih, dahsyat sekali. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ke depan khotbah-khotbah ini, ketika saya serahkan kepada teman-teman yang mau mengerjakan, jauh lebih indah daripada ini lagi, saudara. Pujian ke depan, ketika tim ini bersatu dan punya komitmen yang sama, dengan suara yang luar biasa ini tadi, bisa lebih hebat lagi ke depan. Amin. Pemusik ini, ketika ada lagi yang memberikan hatinya karena dia punya talenta, punya kemampuan, jangan juga nanti yang nggak ngerti dia mau maju ke depan saya minggu depan, lalu suara G kembali ke suara W katanya. Wah, bahaya juga itu. Tapi kalau ada yang kompak, ada yang mau sesuai talentanya, dan kita padukan itu di dalam ibadah ini, saya mau katakan, jangankan manusia hadir, malaikat pun akan datang dari surga, saudara. Amin. Ya. Jadi sumber daya kita ini harus dipergunakan. Jangan sampai kita ini seperti berlian yang tidak diolah, saudara. Saya bilang bahwa di bumi ini banyak sekali berlian yang terkubur. Kenapa? Karena orang itu punya potensi, punya kemampuan, tetapi nggak pernah diasah, nggak pernah disalurkan, karena selalu memendam terus, merasa malu terus, merasa nggak bisa terus, merasa nggak mampu terus, padahal dia punya kemampuan. Nah, ini bahaya sekali. Nah, hal ini bisa terhindar semuanya, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa itu, kalau kita punya tim. Karena di dalam tim itu nggak bisa yang satu nanti menutupi yang satu, yang dalam tim itu nggak bisa yang ini, nanti yang satu bisa. Jadi semuanya sebenarnya, ini gereja maju, ini gereja dibilang hebat karena ada tim di dalamnya. Katakan amin. Amin. Kita bisa menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang luar biasa karena ada tim yang saling menyumbangkan sumber dayanya, kemampuannya satu dengan yang lain di dalamnya. Dan saya mau katakan kepada saudara, inilah yang dikatakan mukjizat itu oleh Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan bilang dalam Mazmur, di mana umatku rukun, di sana berkat Tuhan akan dicurahkan. Di dalam tim kerjasama ini ternyata di situ banyak keajaiban-keajaiban yang tidak akan pernah kita pikirkan, dan itu akan terus kita alami. Amin. Itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau di gereja ini kita bisa berhasil, di rumah tangga kita berhasil melakukan tim ini, bahkan di tempat usaha kita bisa melakukan tim ini. Saya mau katakan kepada saudara, percayalah, bersiap menjadi orang-orang yang berhasil, bersiap menjadi orang-orang yang hebat, bersiap menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ini loh jalannya. Kita dikasih perahu GBI KKS. Ayo, kita harus jadi tim yang hebat di dalamnya. Kita saling memperlengkapi. Selanjutnya apa, saudara? Kepercayaan. Kepercayaan ini nggak boleh ada dalamnya iri hati, nggak boleh ada di dalamnya kebencian. Kalau kita nggak bisa ini, nggak usah iri. Memang kita punya talenta kok masing-masing kok. Saya kata tadi udah saya bilang di bagian kedua, di dalam tim itu harus saling bergantung. Tidak ada yang boleh bangga, aku sudah lebih hebat dari dia, udah bisa nyanyi, bisa musik, bisa khotbah, jadi saya lebih hebat. Siapa bilang? Coba nyanyi sendiri, khotbah sendiri, nanti dibilang orang itu gila kok. Ya. Jadi nggak ada yang lebih hebat. Mari kita menjadi orang yang saling percaya dan bisa dipercayai. Katakan amin. Amin. Ini statement yang saya bilang tadi, kita beda tetapi bisa bekerja sama. Katakan amin. Amin. Kita beda tetapi bisa bekerja sama. Kita harus memahami ini, saudara. Nah, saya ajak saudara di dalam Lukas tadi, saudara. Perhatikan baik-baik. Apa yang saudara lihat dalam Lukas itu? Apa peristiwa yang saudara lihat dalam Lukas itu? Sebuah tim, saudara. Ayat yang ke-18. Dengar baik-baik. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Ayat 19 menjelaskan, mereka nggak berhasil masuk. Mereka nggak mampu masuk.
Kenapa? Karena orang banyak sekali. Mereka nggak bisa terobos. Ayat sebelumnya dikatakan dari berbagai daerah datang mendengarkan Yesus. Banyak sekali orang. Dan mereka ini punya beban, punya masalah. Mereka sedang memikul orang sakit, saudara. Dan mereka tidak bisa menerobos begitu banyak tantangan di depannya. Tetapi karena mereka tim yang hebat. Alkitab berkata, ada beberapa orang ini, ya, sekitar 4 orang atau lebih daripada 4 orang, dan orang ini bisa mengatasi berbagai masalah mereka. Karena kenapa? Karena mereka bisa bekerja sama. Ya, coba aja saudara bawa orang sakit 1 orang ke rumah sakit sana, lalu orang banyak sekali di depan. Mau bilang minggir-minggir gak mau mereka. Coba bagaimana bawanya. Bisa duluan mati itu orang. Baru sampai ke dalam. Tapi coba kalau ada tim. Ada yang ngomong awas, awas. Dan didorong awas, ya kan. Itu kalau tim. Ini hebat sekali. Renungkan ini firman Tuhan ini, teman-teman. Renungkan ini firman Tuhan. Saya ketika baca ini dan saya ingat bagaimana Yesus memulai pelayanannya, saya bilang, Tuhan, iya, ini yang saya nggak tahu selama ini, Tuhan. Terima kasih. Ini baru dalam minggu ini Tuhan sikapkan hal gini sama saya, saudara. Saya bilang ini luar biasa. Coba kalau hanya 1 orang yang bawa orang lumpuh ini, pasti pulang ke rumah, saudara. Kenapa? Karena tantangannya sulit masuk ke dalam. Capek, berat. Tapi karena mereka tim. Karena mereka bersama-sama. Ada tantangan, ada. Tapi mereka bisa pecahkan itu. Ada masalah, ada. Tapi mereka bisa pecahkan itu. Itu kekuatan tim. Halo, shalom. Amin. Ada masalah? Ada masalah kita? Ada. Kalau nggak ada masalah, takut saya mau ngomong sama siapa. Ya kan? Ada orang yang datang konseling di Polri, saudara, gini. Pak, kenapa sih saya semakin melayani Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan ada masalah? Lalu saya bilang, mau nggak ada masalah? Mau Pak, mau sekali. Pikirkan dulu, saya bilang. Kalau mau nggak ada masalah, pikirkan dulu. Iya, mau sekali Pak. Saya bilang, iya. Kalau kamu mau, saya mau kasih tahu. Nggak masalah. Sekarang, kamu ditempatkan di rumah 1x2. Maksudnya apa? Ya hanya orang mati yang nggak ada masalah. Kalau masih ada di bumi ada masalah, saudara. Masalah itu tandanya kita masih hidup. Salah kalau. Jangan heran kalau nanti saudara doa, Tuhan lepaskan saya dari masalah, lalu Tuhan bilang, oke, gak masalah. Lalu jangan bilang, kenapa cepat sekali. Itu kan doa kita. Ya kan? Jadi makanya jangan salah-salah berdoa ya. Saya mau kasih tahu benar-benar ini saudara. Mau cari apapun di bumi ini tempat dimanapun ada masalah. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang hebat. Mau bisa bikin pesawat, bisa naik ke bulan, ada masalah. Salah satu masalahnya ketika jam makan lapar, pasti itu masalah kalau nggak dimasak. Ya kan? Iya saudara, nggak ada masalah. Jadi ketika kita nggak suka masalah, bersiaplah memasuki rumah yang baru. 1x2. Sebabnya kalau ada masalah, doanya apa saudara? Tuhan berikan aku kekuatan untuk melewati setiap masalah. Katakan amin ya. Jangan bilang jangan sampai saya terkena masalah Tuhan. Tuhan jawab nanti ketakutan juga. Ya kan? Jadi ini tim. Tim itu 1, komitmen. 2, saling tergantung. Gak boleh menyombongkan diri. 3 apa? Bisa pendelegasian. 4, setiap sumber daya kita, kemampuan kita harus tuangkan di dalam tim. Yang 5 apa? Kepercayaan. Bisa mempercayai orang, bisa dipercayai orang. Itu namanya tim, saudara. Ya. Saya senang sekali kemarin ketika kita berbincang habis ibadah di dalam mencari solusi bahwa gereja kita ini, saudara. Tapi saya ingatkan dulu, jangan takut ya.
Ini berkat bagi kita semua. Gereja kita ini akhir bulan Agustus ini atau September ini kita harus melunasi kontrakan gereja kita ini sebesar 25 juta. Tapi puji Tuhan sudah di DP berapa, Pak? 5 juta. Berikan tepuk tangan dulu, saudara. Berarti tinggal berapa? 20 juta. Besar? Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, saya sangat percaya itu kecil sekali, saudara. Dibandingkan 20 miliar hanya beli tanah. Dan saya percaya Tuhan siap memberkati kita, siap melakukan keajaibannya bersama-sama dengan kita ketika kita bisa mempercayai Tuhan dan Tuhan bisa mempercayai kita. Amin. Jangan hanya bisa mempercayai Tuhan, saudara. Harus juga kita bisa dipercayai Tuhan. Sehingga maksud saya gini, saudara, bisa dipercayai Tuhan itu saat Tuhan memberikan kita berkat yang kita ingat apa, saudara? Kita berdoa apa yang harus kita lakukan di gereja kita ini. Amin. Nah, di dalam pembicaraan kami kemarin ada satu ide yang luar biasa, saudara. Idenya Pak Tony ini punya karunia dagang. Dia bilang, kali berapa orang jemaat setiap hari itu dalam satu minggu paling tidak satu kali bisa makan ikan. Amin, saudara. Amin. Ada yang nggak makan ikan tempat ini? Nggak ada. Nggak ada. Saya juga mau kalau dikasih, saudara. Ya, apalagi kalau dimasak. Kasih tahu aja di mana alamat rumahnya, pasti saya datang. Ya. Jadi beliau ini punya kemampuan. Ayo, saya punya agen ikan. Saya akan modalin. Setiap jemaat yang beli, kalau ada untungnya sepenuhnya untuk melunasi, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Nah, jadi ini sampai saya promosikan karena kita tim, saudara, ya. Kalau Bapak Ibu mau beli ikan, daripada beli ikan di pasar, sama harganya, sama nilainya, bahkan mungkin lebih bagus ini ikannya nanti. Belilah sama Pak Tony, karena keuntungannya 100% itu akan diserahkan ke gereja. Amin. Ya. Nanti di grup, kalau dimasukkan di grup, jangan heran ya, kok Pak Tony, kok gereja masukkan ikan di grup. Kan bahasa kita udah satu ya. Amin. Bahasa kita apa, saudara? Ini gereja kita. Ini punya kita. Amin. Ya. Ada lagi ide selain daripada itu. Jadi saya harap nanti ke depan, yuk kalau belanja ikan sama Pak Tony aja. Ya. Karena saudara nggak belanja sama dia juga, belanja di luar. Dan tetap juga ikan yang sama juga. Daripada kita belanja di luar, kita belanja sama beliau dan nanti akan beliau sampaikan kepada kita, saudara. Dan untungnya murni 100% dikasih ke gereja. Modal dia, saudara. Capek dia. Kita hanya mendukung saja sebagai tim. Katakan amin. Amin. Makanya saya bilang, kalau nanti sudah ada yang pesan di Poris 2 kilo. Tapi itu, saudara. Karena saya di Poris itu hampir setiap 1 kali 2 hari harus beli ikan. Saya lebih banyak bawa keluarga makan banyak ikan daripada daging, saudara. Karena daging ini agak sedikit bahaya juga kalau kita nggak bisa ngatur, ya. Nah, ada ide lagi. GBI yang saya bilang tadi, anak mudanya bergerak. Bergerak apa? Gerakan 2000. Mereka bikin list gerakan 2000. Yang mereka hitung pertama target mereka hanya sekian 10 juta, tapi setelah mereka bekerja sama dari gerakan 2000 itu bisa sampai 100 juta, saudara. Ya, saya sudah kasih tahu bagaimana caranya kemarin. Nanti kita masing-masing bawa gerakan 2000 aja. Kalau dia kasih lebih 2000, puji Tuhan. Jangan bilang jangan Pak, 2000 aja. Bahaya juga itu, ya. Tapi paling tidak 2000 aja. Bisa dibawa kemana-mana kok. Nah, saya lagi terapkan kepada youth di Poris seperti ini nanti. Bukan kita minta-minta. Ya. Dan memang ini tujuannya bukan untuk pribadi. Ya. Jadi di dalam tim itu ada mukjizat ketika kita itu bekerja sama. Saya kembali kepada Lukas tadi, saudara. Orang ini sembuh karena ada tim yang bisa membawa dia ke tempat di mana Yesus berada. Orang ini pulih. Orang ini mengalami mukjizat bukan karena dia, tapi karena ada tim, saudara. Amin. Saya percaya hari ini apapun masalahmu, apapun persoalanmu,
Apapun situasi yang kau alami hari ini, Tuhan punya cara untuk menolongmu ketika engkau tangkap firman Tuhan ini. Amin. Tuhan punya cara untuk memulihkan ekonomimu. Tuhan punya cara memulihkan usahamu ketika engkau bisa menangkap firman Tuhan ini. Amin. Amin. Mulailah dari dalam rumah tangga kita harus menjadi tim yang baik. Suami istri harus menjadi tim yang baik. Sama anak-anak, teman-temanku yang saya kasih, anak-anak muda di tempat ini. Anda orang-orang yang luar biasa. Anda bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Anda bukan kebetulan, tetapi Anda ini sudah dipilih oleh Tuhan. Yang membuat nanti segala kekurangan kita akan tertutupi semua, karena kita bisa masuk di dalam tim yang kuat. Katakan amin. Amin. Orang lumpuh ini tidak bisa berbuat apa-apa. Coba baca nanti saudara, kisahnya berapa lama dia lumpuh. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia bisa mengalami mukjizat Tuhan. Dia bisa mengalami keajaiban Tuhan. Karena ada tim yang bisa bekerja sama untuk membawa dia di hadapan Tuhan. Dan itu yang saya lihat di dalam GBI KKS saudara. Ketika kita menjadi tim yang hebat, ketika kita menjadi teamwork yang kuat, maka saya percaya mukjizat demi mukjizat akan terjadi. Yes, mukjizat demi mukjizat akan terjadi. Apapun yang mempengaruhi kita di luar sana tidak akan bisa. Karena kita punya tim yang kuat. Amin. Kita punya komitmen yang kuat. Kita punya cara kerja yang benar. Kita punya tujuan. Ya. Maka saya percaya saudara, dengar baik-baik. Bersiaplah untuk mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Diberkati Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, itu dasar firman Tuhan. Nanti minggu depan saya akan lanjutkan tentang pengajaran ini. Pastikan bisa hadir saudara. Pastikan ajak temannya. Ya. Saya mau katakan sekali lagi bahwa jemaat GBI KKS baik Tama Elang maupun Poris sedang menuju di dalam dimensinya Tuhan. Sedang masuk di dalam dimensinya Tuhan. Dimensi Tuhan adalah dimensi yang penuh dengan mukjizat. Ini yang dibilang itu tahun keajaiban saudara. Ya, tahun keajaiban. Nanti kan saya akan sampaikan kepada saudara di mana firman Tuhan itu telah digenapi di dalam perjanjian lama. Di mana firman Tuhan itu ketika seorang hamba Tuhan sampaikan dan ada seorang tentara yang ketawa dan dia bilang itu tidak mungkin. Lalu Elia berkata, bagimu enggak mungkin, tapi hari ini kau akan melihat tapi tidak bisa memakannya. Dan saat itu terjadi, orang itu diinjak-injak dan terjadilah di Israel. Apa yang difirmankan Tuhan itu benar. Dan saya mau katakan kepada saudara, pendoa syafaat yang hadir hari Minggu itu tidak dengan kebetulan. Karena di Poris sering sekali orang berkata, waktu ibadah kami melihat sosok malaikat Tuhan. Kami melihat sosok Tuhan Yesus. Dan saya percaya itu adalah pergerakan-pergerakan Tuhan. Amin. Ya. Dan itu tidak dilakukan di Poris. Ini adalah GBI KKS juga. Itu yang saya lihat di hadapan Tuhan. Cuma kita harus menjadi tim yang hebat, saudara. Amin. Seperti orang lumpuh ini mengalami mukjizat, bisa bangkit kembali. Dan saya percaya segala keterbatasan kita selama 1 tahun ini, kita akan bangkit menjadi jemaat yang kuat. Katakan amin. Kita akan bangkit menjadi jemaat yang bisa masuk di dalam janjinya Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, ada bersama-sama dengan kita. Yes. Ayo bangkit banget, berdiri semuanya saudara. Nanti kita akan lanjut. Ya, kalau mau mempelajari di rumah, silakan di copy, di print. Nanti Bapak Ibu lebih bagus lagi bisa mengikuti khotbah saya selanjutnya. Ya. Main musik. Oke. Kita angkat pujian ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil saudara. Apapun yang saat ini sedang Anda alami, apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu hadapi, ingat bahwa kita punya Tuhan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yes. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
biarkan musik saja yang memuji Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik saudara, kalau hari ini Tuhan telah memperdengarkan kepada setiap kita tentang kebenaran dan kuasa Tuhan, maka Tuhan sedang menggenapi kebenaran itu atas setiap kehidupanmu. Apa yang menjadi kelumpuhanmu selama ini, apa yang menjadi masalahmu, tantanganmu selama ini, dengar baik-baik, engkau tidak sendirian. Engkau punya tim, engkau punya keluarga, engkau juga punya Tuhan yang terus menuntun. Dan di dalamnya ada mukjizat Allah. Karena di mana ada kerukunan, di mana ada tim, di situ ada penciptaan, di situ ada mukjizat, di situ ada keajaiban, di situ ada pemulihan. Katakan kepada Tuhan bahwa baginya, karena iman tidak ada yang mustahil. Pastikan bahwa engkau hari ini telah menerima satu pesan daripada Tuhan, bahwa Tuhan ketika Dia berkuasa atas kehidupan setiap orang yang percaya, orang itu akan menjadi kuat, orang itu akan menjadi berhikmat, bahkan orang itu akan dituntun menjadi pemenang. Dan siapa mereka itu? Adalah saudara dan saya hari ini. Kita sedang masuk di dalam dimensi penggenapan firman Tuhan. Ini akhir zaman saudara, tetapi Tuhan mau memakai kita. Tuhan telah memilih kita, Tuhan mau mengutus kita untuk menuntaskan segala amanat daripada surga. Lewat kekuatan tim, lewat kekuatan kebersamaan, mari kita minta kepada Tuhan supaya kita terus ada di dalam tim yang kuat. Tuhan telah memberikan kita anugerah, Tuhan telah memberikan kita gereja ini sebagai tempat untuk kita mengalami mukjizatnya, sebagai tempat supaya kita bisa melayani Dia, sebagai tempat untuk bisa kita menyembah Dia. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Dia telah memilih kita dan memberikan kita anugerahnya. Katakan kepada masalahmu bahwa engkau punya Tuhan yang jauh lebih besar. Katakan kepada pekerjaanmu, engkau punya Tuhan yang jauh lebih besar. Katakan kepada usahamu, engkau punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang bisa memulihkan semuanya. Haleluya. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan yang begitu baik kepada setiap kita. Haleluya. Yes, amin. Oh, Rabashikana ya Ramalaman ya Ramasanda ya Rama. Haleluya. Oh, sama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengar baik-baik saudara, sekalipun firman ini sudah berhenti, tetapi percaya bahwa Tuhan tidak akan berhenti. Dia akan sedang menggenapi firman-Nya atas hidupmu. Dia sedang menggenapi firman-Nya atas gereja ini. Karena ada orang-orang yang bersatu hati di dalamnya. Karena ada orang-orang yang mau jadi tim di dalamnya. Dan percayalah bahwa keajaiban-keajaiban yang melebihi kekuatanmu, yang melebihi pikiranmu, Tuhan akan lakukan itu di tempat ini. Tuhan akan kerjakan itu di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Biarlah setiap jemaatmu Tuhan
menerima mandat ini. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak buyut kami sampai kepada kami yang dewasa, bahkan kepada anak-anak kami yang ada di rumah, kepada orang tua kami, keluarga-keluarga yang belum bisa hadir bersama dengan kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Amin. Dalam nama Yesus, turun atas mereka impartasi kuasa Tuhan, impartasi kebenaran firman Tuhan, impartasi terobosan-terobosan daripada Allah. Mereka menerima dalam nama Yesus. Padamu Allah yang ajaib. Sehingga kami percaya gereja ini gereja yang bertumbuh, gereja ini gereja yang kuat, gereja ini gereja yang berbuah, gereja ini gereja yang berdampak dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan termaterai bagi kami. Amin. Terus kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang 1 tahun ini Dia sudah beserta dengan kita. Amin. Kita berterima kasih. Hari ini, hari ulang tahunnya gereja kita di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukur saudara, Dia sudah memberikan kita kemampuan melewati berbagai tantangan, melewati berbagai rintangan. Tetapi Tuhan sedang membawa kita di dalam gelombang yang kedua, yaitu gelombang dengan mukjizat demi mukjizat, gelombang dengan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena Tuhan sanggup memakai setiap kita. Alkitab sedang dikenapi bahwa yang lemah akan dipilih Tuhan untuk mempermalukan mereka yang kuat di dunia ini. Yang bodoh akan dipilih Tuhan untuk mempermalukan mereka yang pintar di dunia ini. Saatnya yang kau cermati BKKS, jadilah menjadi orang yang diurapi Tuhan, orang yang berhikmat, orang yang diberkati, orang yang berhasil dalam nama Yesus. Berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam usaha, berhasil dalam studimu, berhasil dalam segala cita-citamu dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, kalau Tuhan sudah menolong kami sepanjang tahun ini, maka tahun ke depan Tuhan lebih dahsyat lagi. Pertolongan Tuhan akan berlipat kali ganda. Pertolongan Tuhan akan terus nyata, sehingga gereja ini akan terus bertumbuh ya Tuhan. Berkati semua tim pelayanan, berkati semua jemaat. Dan hari ini kami mulai masuk di dalam pengajaran yang baru. Kami mau belajar menjadi tim yang hebat, kami mau belajar menjadi tim yang kuat. Dan biarlah ini menjadi awal yang bagi kami untuk memasuki, melangkah di dalam rencana Tuhan yang jauh lebih dahsyat ke depan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah sediakan bagi kami segala dana yang kami butuhkan untuk melunasi kontrakan ruko ini. Amin. Sekitar 20 juta lagi. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan sanggup memberkati kami, Tuhan sanggup memakai kami. Dan saatnya kami akan melihat keajaiban akan terus terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua perhamba-hambamu selama ini. Walaupun ada umat-Mu yang tidak bisa hadir bersama dengan kami, biarlah sukacita yang besar ini juga mereka mengalami bersama dengan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih. Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin.